Profesor Insinyur Firdaus Alamsyah, MSc, PhD, pria kelahiran tanggal 11 Maret tahun 1960, merupakan anak tunggal yang tumbuh dan menjalani masa kecilnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Prof. Firdaus menjalani pendidikan dasar pada Sekolah Dasar 55 Mangkura, Makassar. Beliau kemudian pindah ke Jakarta bersama dengan kedua orang tuanya. Di Jakarta, Prof. Firdaus melanjutkan pendidikan dasar kelas 5 di Sekolah Dasar Yasporbi Jakarta dan lulus di tahun 1972. Prof. Firdaus kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama pada Perguruan Cikini dan pendidikan menengah atas pada Sekolah Menengah Atas Kanisius Jakarta dan lulus pada tahun 1979. Saya mempunyai kenangan yang sangat berkesan bagi saya pada waktu saya 10 tahun, diajak oleh orang tua saya ke ITB, di mana itu adalah kampus beliau tamat dari ITB tahun 59. Beliau dengan bangga menceritakan suasana kampusnya, dan pada waktu itu saya terinspirasi bahwa saya juga ingin kuliah di situ. Prof. Firdaus meraih mimpinya melanjutkan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung pada jurusan Teknik Mesin. Dia menjalani keseharian sebagai mahasiswa dengan giat belajar dan aktif dalam kegiatan kampus. Bahkan Prof. Firdaus juga menjadi asisten laboratorium. Pada waktu saya kuliah di Teknik Mesin ITB, saya sangat bangga menjadi asisten lab. Bangga karena, wah keren, kalau jadi asisten tuh dapat werpak, merupakan satu kebanggaan bagi saya. Sehingga saya juga ambil tugas akhir saya di lab motor bakar dan sistem propulsi, di bawah bimbingan almarhum Prof. Wiranto Aris Munandar. Kehidupan tak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Perjalanannya menempuh pendidikan terkendala saat di tahun akhir perkuliahan, dirinya mengalami kecelakaan hebat. Pada waktu saya menyelesaikan tugas akhir saya mendapatkan kecelakaan yang sangat berat. Saya harus menjalani 3 kali operasi dan butuh waktu pemulihan sekitar 1,5 tahun. Saya senang pada waktu itu bahwa teman-teman saya, teman-teman kuliah, teman-teman main, semua sering berkunjung ke tempat kos saya, sehingga 1,5 tahun itu bisa saya lewati dengan baik. Saya juga pada waktu itu memiliki semangat bahwa jangan pernah menyerah. Saya punya semangat juga, di mana ada kesulitan, pasti di situ ada kemudahan, selama kamu bekerja keras. Saya juga pada waktu itu juga bersyukur. Saya ditemani, saya punya teman ngobrol pada saat itu, dan akhirnya kita menjadi lebih dekat, dan akhirnya menjadi teman hidup saya sekarang. Proses penyembuhan berlangsung cukup lama, namun tidak mematahkan semangat Prof. Firdaus untuk menyelesaikan kuliahnya. Beliau berhasil menamatkan pendidikan sarjana di tahun 1985 dan langsung bekerja sebagai staf deputi pengkajian industri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Institusi ini memberinya beasiswa untuk berkesempatan menimba ilmu di luar negeri. Beliau memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S2 jurusan Industrial Engineering pada University of Houston, Amerika, pada tahun 1988. Seperti halnya saat kuliah sarjana, Prof. Firdaus juga aktif dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Pada waktu saya kuliah S2 di University of Houston, saya mendapat kesempatan untuk menjadi teaching assistant bagi satu dosen untuk mata kuliah Operation Research. Mata kuliah ini cukup menantang ya, untuk di bidang teknik industri. Saya juga sempat berkenalan dan menjadi mahasiswa untuk mata kuliah Sistem Informasi, Database Management Systems, dan akhirnya saya mempunyai kesempatan untuk membuat satu aplikasi billing applications buat satu perusahaan telekomunikasi di Houston. Mungkin karena saya juga belajar dengan semangat, ya akhirnya saya juga terpilih untuk menjadi anggota Alpha Pi Mu, yaitu organisasi profesi untuk teknik industri, di mana keanggotaannya adalah dipilih oleh program teknik industri.
Menjelang lulus S2 di tahun 1990, Prof. Firdaus mendapat tawaran beasiswa dari University of Houston untuk langsung melanjutkan ke program doktor dengan beasiswa Samscarf. Tawaran tersebut tanpa ragu diambilnya. Beliau menjalani program doktoral sambil bertugas sebagai Research Assistant, RA. Pendidikan doktoral tersebut berhasil dilalui dengan tanpa kendala dan meraih gelar PhD in Industrial Engineering from the University of Houston, USA di tahun 1994. Beliau kemudian kembali ke Jakarta dan kembali bekerja di BPPT sebagai staf deputi pengkajian industri. Pada tahun 1995, beliau mendapat kehormatan dengan diangkat menjadi anggota tim pengembangan proyek gas Natuna melalui SK Presiden. Jabatan tersebut juga memberinya kesempatan mengikuti program pengembangan kepemimpinan di GE Management Development Institute di Crotonville, Amerika Serikat, yang juga diikuti para pimpinan perusahaan besar di Indonesia. Pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, Prof. Firdaus mendapat tugas setara eselon 2 pada Inspektorat Jenderal Pembangunan dan berkantor di Komplek Istana Kepresidenan, Binagraha. Selain menjalankan kewajiban kerjanya, Prof. Firdaus yang memiliki hobi olahraga jogging ini juga mulai mengajar pada beberapa perguruan tinggi. Setelah menyelesaikan kuliah S3 saya kembali ke Indonesia, semangat saya untuk berbagi ilmu nggak pernah pudar. Jadi setelah pulang kantor, saya mengajar di program S2 di Universitas Indonesia, di Tarumanegara, dan di IPMI. Di sini saya banyak belajar bahwa pengetahuan itu harus bisa dibagi ke banyak orang, baik ke korporasi. Ya, karena mereka pun saya banyak belajar. Sebelum akhirnya saya bergabung dengan BINUS pada tahun 2001. BINUS memberikan saya bukan hanya menjadi dosen yang baik, tetapi juga bagaimana mengelola pendidikan dengan lebih baik. Pada satu hari saya sempat diskusi dengan Ibu Widya pada waktu itu. Dan saya tanya ke Bu Widya, Bu, apa sih resepnya Ibu bisa membawa BINUS sebesar ini dan dengan waktu cepat? Simple, yaitu 3K. Saya tanya, apa sih Bu 3K itu? Yang pertama adalah kesempatan. Setiap orang mempunyai kesempatan kapan saja, di mana saja, dan setiap hari. Cuman nggak semua orang bisa lihat kesempatan itu. Berikutnya adalah keberanian, yaitu mengambil tindakan dari kesempatan yang ada dan melakukan dengan yang terbaik. K yang ketiga adalah keberuntungan, karena nggak semua kesempatan itu bisa berhasil. Tetapi percayalah, semangat, doa, dan tidak pernah berhenti untuk mencoba akan memberikan tingkat keberhasilan yang lebih baik. Ya, bukan main. Yaitu prinsip itu saya bawa sampai sekarang. Terinspirasi oleh Lawrence G. Rebiniak dari Wharton Business School, Prof. Firdaus meletakkan dasar-dasar penulisan studi kasus melalui BINUS Case Center, yang hingga kini telah menulis 311 studi kasus dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Usahanya tersebut berbuah manis, yang pada tahun 2011, Prof. Firdaus mendapatkan rekor muri atas keberhasilannya mempublikasikan 100 studi kasus Indonesia dalam waktu 4 tahun. Pada tahun 2014, Prof. Firdaus menjabat sebagai BINUS Business School Director dan berhasil menghantar BINUS Business School mendapatkan akreditasi internasional AACSB. Salah satu kepercayaan yang diberikan oleh BINUS kepada saya adalah untuk memimpin BINUS Business School. Saya bangga menjadi bagian dari tim akreditasi AACSB, yang pada akhirnya tim berhasil mendapatkan akreditasi AACSB. Di mana akreditasi ini merupakan 5% dari business school terbaik di dunia. Dan pada waktu itu juga BINUS Business School menjadi universitas atau business school swasta pertama yang mendapatkan AACSB. Pada tahun 2018, Prof. Firdaus dipercaya memimpin BINUS Creates, mewujudkan semangat fostering and empowering yang membuka wadah seluasnya bagi dosen di BINUS, agar dapat membagikan kepakaran kepada dunia industri.
Pada masa disrupsi akibat pandemi COVID-19 dan digitalisasi, sebagian besar industri terkena dampaknya. Melihat hal ini, Prof. Firdaus berusaha mengembangkan diri dengan memperdalam bidang transformasi digital. Beliau mengikuti postgraduate diploma dalam Digital Transformation dari Emeritus Enterprise yang bekerja sama dengan MIT Sloan Columbia Business School dan berhasil menyelesaikan program tersebut pada tahun 2020. Berbekal pengalaman akademisnya, Prof. Firdaus memantapkan langkah melakukan pengajuan sebagai guru besar. Sempat terkendala dalam hal angka kredit jabatan akademik, Prof. Firdaus terpacu menyelesaikan riset dan segala kelengkapannya agar dapat melanjutkan ke proses administrasi selanjutnya. Saya selalu percaya bahwa kerja keras, usaha, berdoa, hasilnya akan baik. Saya tidak pernah menyerah, saya coba membuat perhitungan. Saya tahu waktu saya untuk menyelesaikan guru besar ini tidak mudah. Karena saya mempunyai batasan umur, sehingga nggak bisa nunda lagi. Dengan bantuan dari teman-teman, para guru besar, teman-teman dosen di teknik industri, di DRM, dan juga mahasiswa, sangat menolong saya sehingga saya dapat menyelesaikan, dapat memenuhi kebutuhan angka kredit tepat pada waktunya. Sehingga kalau dalam teknik industri istilahnya just in time. Kegigihan dan dedikasinya menjadi prestasi. Beliau ditetapkan sebagai guru besar tetap bidang ilmu teknik industri Universitas Bina Nusantara melalui surat keputusan Mendikbudristek yang dikeluarkan tanggal 31 Maret tahun 2023. Saya pernah sudah patah semangat untuk meneruskan mencapai guru besar. Tapi pada satu hari, yaitu pada tanggal, saya masih ingat 18 Desember 2019. Saya dipanggil oleh Senat, pada waktu itu Prof. Har sebagai pimpinan, Ketua Senat, dan juga Prof. Engkos sebagai Sekretaris Senat, bahwa saya termasuk salah satu yang mengikuti program percepatan. Pada waktu itu, angka kredit saya masih jauh. Tapi karena Senat sudah manggil, ini tantangan buat saya coba. Dan ini merupakan titik balik saya. Akhirnya hari ini saya bisa menjadi guru besar. Jadi rapat Senat itulah yang merupakan titik balik buat saya. Terima kasih banyak. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya berhasil mencapai tingkat tertinggi di dalam akademis, yaitu guru besar. Semua ini tidak bisa saya capai tentunya tanpa bantuan semuanya, bantuan dari keluarga. Saat ini saya juga merasa bangga dan sangat bersyukur bahwa juga mempunyai putra-putri yang dapat menyelesaikan studi dengan baik. Mantu saya juga dapat menyelesaikan studi dengan baik. Ya, saya mendoakan semoga kita semua dapat menjadi pendidik yang baik. Saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada terutama Prof. Haryanto. Prof, terima kasih atas dukungannya selama ini. Selalu menanyakan sudah sampai di mana Pak Ferry, itu bagi saya satu tantangan yang bukan main, Prof. Saya juga terima kasih kepada Yayasan Bina Nusantara yang telah memberikan dukungan yang sangat besar. Terima kasih Pak Bernard, terima kasih Pak CS, terima kasih Pak Stephen, Pak George, dan Pak Michael. Dukungan bapak-bapak semua bukan main bagi diri saya. Sebagai guru besar, saya ingin lebih berkontribusi lagi bagi negara tercinta kita, bagi institusi pendidikan saya sekarang, sehingga saya bisa memberi arti yang lebih lagi kepada masyarakat Indonesia. Saya ingin menjadi seorang academician with a more practical experience to make education more relevant.